Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah live streaming. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kita bisa bertemu dengan live pada saat ini. Dan kami berharap Bapak Saudara bahwa semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita tetap taat pemerintah, untuk tetap tinggal di rumah, untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang lain juga. Bapak Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ada satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Semoga sudah 2 bulan ini, hampir 2 bulan kita ibadah di rumah. Dan semoga kita tetap sukacita, bukan karena keadaan, bukan karena berbagai hal, tetapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun dunia mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, tetapi satu hal yang kami pegang di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak yatim piatu. Tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itulah yang membuat kami tetap bersukacita. Dunia boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini ketika kami datang membawa hati kami, membawa jiwa kami, membawa pikiran kami untuk boleh beribadah, memandang kepada Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau, menganggungkan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami fokus hanya memandang kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan percayakan untuk boleh melayani Engkau pada pagi hari ini. Baik itu penyampaian firman Tuhan, WL Singers, pemain musik, tim multimedia. Biarlah semuanya diurapi oleh Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, Engkau diagungkan, dipermuliakan. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, ada kuasa daripada Tuhan turun atas kami semua. Urapan daripada surga turun atas kami semua. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan pemirsa yang menyaksikan boleh dijamah hatinya oleh Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami dijamah dan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti. Kiranya Engkau ambil alih sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Dia adalah Allah yang hidup. Mari kita bernyanyi bagi Dia. Mari kita bermazmur bagi Dia. Dan memuliakan namanya yang kudus. Bila setiap pujian kita manis didengar Tuhan. Manis didengar Tuhan. Dan hati kita bersuka karena karyanya yang begitu hebat. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur. Aku hendak
bermazmur bagimu. Selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Manis kau dengar Tuhan. Amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu Selama aku hidup Tuhan. selama Ya Yesus. hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Inilah yang ku renungkan Tuhan di setiap waktu kami Tuhan. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari kita menyembah Dia, sebab Kaulah yang besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Amin. seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada Dengan segenap hati katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti
Engkau, tiada seperti Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kaulah yang patut kami puji, Kaulah yang patut kami muliakan. Hati kami rindu Tuhan, bagaikan rusa yang haus akan aliran sungai-Mu Tuhan. Demikianlah hati kami, rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Hati kami bagai tanah gersang yang menanti datangnya hujan. Biarlah kami Tuhan pada pagi hari ini mendapatkan firman Tuhan yang dapat kami hidupi melalui pujian ini Bapa. Ya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. hanya Engkaulah pribadi yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan segenap hati, mari kita bawa pujian ini seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu Bapa. Inilah hati kami, bahwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, karena hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Manusia hanya sebatas mengenal kami dari luar, tetapi Engkau yang mengenal hati kami seutuhnya. Kami haus akan firman-Mu, kami haus akan suara-Mu. Berbicaralah pagi ini melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah kami boleh berdiam diri, mendengar suara Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah pagi ini. Pakai hamba-Mu ya, dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan keberadaan apa adanya ini. Roh Kudus mengurapi dan memampukan untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian pagi ini dengan sukacita. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Baik, pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Allah, ya, yang saya ambil bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu sekalian, Kisah Para Rasul ya, pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa melihat ya di layar handphone ataupun di komputer ataupun di laptop Bapak Ibu sekalian. Di situ ada ayatnya. Saya akan menuntun, mengajak kita untuk membaca. Di bawah perikop, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap Petrus dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan ini masih berkaitan dengan khotbah hari Kamis mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa bahwasanya khotbah pagi ini saya memberikan judul
Nama Yesus yang berkuasa. Baik, nama Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat dari sejarah awal bagaimana sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, di dalam pasal yang pertama, ya, ada perintah yang disampaikan kepada murid waktu itu bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tinggal di sana menantikan janji Bapa, yaitu akan datangnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Kemudian perhatikan baik-baik pasal yang pertama ayat yang ke-8, ada pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pesannya di sini tercatat demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada pesan penting sebelum Yesus naik ke surga. Ayat yang ke-9 pasal 1 Kisah Rasul berbunyi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga ada perintah, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa digenapi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kemudian setelah selesai berbicara, Yesus langsung naik ke surga. Begitu dia naik ke surga, para rasul dan murid Kristus menunggu janji Bapa, dia berada di Yerusalem, tidak meninggalkan Yerusalem. Saudara, kemudian kita lihat di pasal yang kedua. Pasal yang kedua, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun, ya. Pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu Roh Kudus turun, para rasul berbicara dengan bahasa lain, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu ada sindiran kalau saudara mau melihat, ada ejekan kalau saudara mau melihat. Pasal yang kedua ayat yang ke 12, 13. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Lalu 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, begitu dikatakan mereka dibilang seperti orang mabuk atau sedang mabuk, Petrus langsung bangkit berdiri dan berkhotbah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Petrus menjelaskan apa sebenarnya itu. Pencurahan Roh Kudus merupakan suatu penggenapan nubuat Nabi Yoel yang dibacakan, yang disampaikan oleh Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu Petrus berkhotbah panjang lebar, orang-orang banyak terpaku, orang-orang banyak melihat, orang-orang banyak mendengar, lalu mendengar khotbah Petrus itu. Setelah mereka mendengar khotbah Petrus itu, Alkitab berkata pasal yang kedua ayat 37, saya bacakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Orang banyak mendengarkan khotbah Petrus, mendengarkan apa yang disampaikan Petrus, bahwa Petrus dan teman-teman itu tidak mabuk, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus, mendapat pengurapan oleh Roh Kudus. Dia menyampaikan berita-berita, dia menyampaikan kebenaran Allah. Lalu dia menyampaikan bahwasanya itu adalah nubuat Yoel yang dipenuhi. Lalu mereka bertanya, apa yang harus aku perbuat, saudara-saudara? Mereka orang banyak itu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Lalu Petrus menjawab di ayat 38 pasal yang kedua. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang banyak tadi akhirnya
mengambil sebuah keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia dibaptis. Kemudian berapa orang yang menjadi percaya? Alkitab menulis di dalam ayat yang ke pasal 2 ayat 41 berbunyi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa saudara. Kita bisa melihat Petrus dan rasul-rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Sebelum Yesus naik ke surga, saat Yesus mengalami penderitaan, mereka ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Petrus sempat menyangkali imannya. Tetapi begitu dia mendapat pencurahan Roh Kudus, mendapat pemenuhan Roh Kudus, mereka tampil dengan berani. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka. Rasul-rasul mengadakan mujizat saat itu, dan Petrus berkhotbah, tampil dengan khotbah yang sangat panjang. Lalu pendengar khotbah itu merespon, lalu bertanya, apa yang dapat kami perbuat? Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa bukan? Jemaat mula-mula orang 3.000 orang tadi berkumpul dalam persekutuan dengan setia. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka berkumpul mendengarkan rasul-rasul menyampaikan firman Allah. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Dan pasal yang ketiga, ada selingan di sana, di mana saat Petrus dan Yohanes akan menuju ke bait Allah untuk berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Ada seorang lumpuh yang ditaruh di pintu gerbang bait Allah saat itu. Saudara, Alkitab menjelaskan pada kita seperti yang tadi kita baca. Orang lumpuh tadi adalah orang lumpuh sejak lahir. Dia orang lumpuh sejak lahir, digotong oleh keluarganya, dibawa ke situ. Kita bisa bayangkan kalau dia lumpuh sejak lahir, saudara. Itu merupakan suatu kehidupan yang penuh dengan pergumulan, dengan penderitaan. Mungkin kalau boleh dia katakan, lebih baik aku mati daripada lumpuh seumur hidupku. Tidak ada harapan lagi bagi orang lumpuh tadi. Dan keluarganya membawa dia, ditaruh di depan pintu gerbang Allah. Lalu untuk mencari nafkah, yaitu dengan mencari sedekah, mencari bantuan. Orang keluar masuk bait Allah untuk berdoa, untuk sembahyang. Lalu orang lumpuh ini mengharapkan uluran tangan dan belas kasihan dari orang yang lewat, dari orang yang mau sembahyang ke sana. Dan banyak orang memberikan sedekah kepada dia saat itu. Tetapi begitu Petrus mau masuk dan Yohanes ke bait Allah dan melihat orang itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasal 3 ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes minta agar orang lumpuh itu menatap, maksudnya mengarahkan pandangan matanya sekalipun tidak bisa melihat, memfokuskan kepada Petrus dan Yohanes yang sedang berjalan tadi. Sempat berhenti, pandanglah kepada kami, fokuskan kepada kami. Kemudian ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Apa yang disampaikan oleh Petrus ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Kuasa nama Yesus luar biasa diangkat oleh Petrus untuk memberikan jawaban kepada orang yang memerlukan uluran kasih. Orang lumpuh ini, saudara, adalah orang lumpuh sejak lahir. Alkitab mengatakan, siapa namanya? Tidak disebutkan. Tetapi benar, saat itu memang orang lumpuh itu lumpuh benar. Tidak mampu benar. Mencari sedekah benar. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ada orang yang pura-pura lumpuh, padahal tidak lumpuh.
Pura-pura lumpuh, pura-pura kakinya tidak ada, separuh, pura-pura tangannya tidak ada, dan lain sebagainya. Sering kita jumpai di tepi-tepi jalan. Ini ada video singkat kalau mau dilihat, mari kita saksikan sebentar ya. Kita melihat bahwasannya perbedaan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu bisa melihat, di situ ada orang yang berjalan dengan mengesot ya, istilahnya seperti itu. Nah, perhatikan, dia mengatakan dirinya lumpuh orang lain supaya punya belas kasihan kepada orang itu. Dia minta-minta, dia mencari, tapi perhatikan baik-baik. Nah, dia langsung berdiri, saudara. Ya, dia berdiri, ternyata dia hanya sebuah penipuan. Ya, oke, boleh dimatikan, cukup. Ya, jadi saya mau beritahu bahwasanya saat ini orang bisa berpura-pura lumpuh, orang bisa berpura-pura menjadi pengemis, padahal dia mampu, padahal dia sehat. Itulah sebabnya kadang-kadang manusia sekarang ini kalau melihat orang ngemis, kadang-kadang juga tidak tertarik. Kadang-kadang tidak juga punya belas kasihan ke mata, karena pengemisan juga tidak jujur. Pengemis palsu, pengemis pura-pura, ya, tangannya, kakinya sakit pura-pura. Tetapi yang ditulis dalam Alkitab, yang dijumpai Petrus dan Yohanes, dia benar-benar lumpuh, dan Alkitab berkata lumpuh sejak lahir. Itulah sebabnya orang-orang yang berdoa ke bait Allah, dia memberikan uluran tangan, memberikan sedekah, dan memberikan bantuan. Nama Yesus mendatangkan mujizat yang luar biasa. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika Petrus mengatakan, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu Petrus menolong dia untuk bangkit berdiri. Bayangkan saudara, apa yang dia rasakan begitu sejak lahir dia lumpuh, tetapi diajak Petrus untuk ditolong untuk berdiri. Luar biasa. Akhirnya orang itu bisa berdiri. Ada mujizat yang luar biasa yang terjadi. Saudara, banyak pelajaran yang dapat kita petik di sini. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Yang pertama, nama Yesus adalah nama yang sangat dahsyat sekali. Tetapi nama Yesus tidak boleh kita jadikan seperti kayak apa ya? Seperti kayak rapalan, atau seperti kayak yang kita sebutkan untuk bim salah bim lalu jadi. Tidak. Petrus tidak seperti itu. Petrus memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Allah. Petrus memiliki sebuah relasi dengan Tuhan. Petrus memiliki iman yang kuat, sehingga Petrus tidak mengatakan hanya sepatah kata itu tanpa landasan. Petrus memiliki iman yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Petrus katakan, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Ada pelajaran penting yang dapat kita petik. Yang pertama, Petrus memperhatikan orang lumpuh. Ya, memperhatikan orang lumpuh. Yang kedua, Petrus melihat melebihi dari kebutuhan yang dia butuhkan saat itu. Tidak hanya sekedar makan, minum, sedekah, uang. Tetapi lebih daripada itu, yaitu kesembuhan seutuhnya. Ketika kesembuhan seutuhnya yang merupakan suatu kebutuhan yang sebenarnya terpenuhi, maka dia bisa bebas dari ikatan itu. Itu pelajaran penting bagi setiap kita. Ketika kita melihat orang yang memerlukan pertolongan kita, kita langsung mengulurkan tangan dan menolong kita. Dan satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan, di saat COVID-19 ini, gereja kita telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk melakukan aksi sosial, membantu orang, memberikan sembako, memberikan makan, baik orang-orang di pinggir jalan maupun siapa dan lain sebagainya. Tetapi tidak seluruhnya, itu hanya bagian kecil yang dapat kita lakukan. Tetapi lebih daripada itu, orang-orang yang memerlukan makanan secara lahir, yaitu perut untuk kenyang, lebih daripada itu mereka perlu mengalami sebuah kebebasan dari sebuah ikatan dosa, yaitu perlu dibebaskan dari belenggu dosa oleh karena nama Yesus. Maka kita
harus menolong mereka, tidak hanya secara materi, tetapi perlu menolong mereka agar mereka memiliki damai sejahtera, memiliki pengharapan, memiliki kepastian keselamatan. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, nama Yesus dibawa, diperkenalkan kepada orang lumpuh, dan orang lumpuh mendapatkan mujizat. Nama Yesus mendatangkan mujizat. Kuasa nama Yesus mendatangkan mujizat yang luar biasa. Mari kita memiliki hubungan yang dekat bagaimana seperti Petrus dan Yohanes, sehingga nama itu adalah nama yang penuh dengan kuasa yang dapat kita pakai untuk pelayanan kita. Yang kedua, nama Yesus adalah nama yang mendatangkan sukacita. Kita bisa melihat orang lumpuh, begitu dia bisa berdiri, apa yang terjadi? Alkitab menuliskan apa di sini? Begitu dia bisa berdiri, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8 dan 9. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saudara, ada sukacita yang luar biasa ketika nama Yesus disebut, ketika mujizat itu terjadi, lalu dia bangkit berdiri, melompat-lompat kegirangan, lalu menjadi perhatian banyak orang yang akan berdoa ke bait Allah. Kemudian setelah dia melompat-lompat kegirangan, dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Tidak di luar, tetapi mengikuti ke dalam. Apa kira-kira penafsiran kita mengapa dia mengikuti dia ke dalam? Pasti dia akan ikut berdoa, pasti dia akan memuji Tuhan. Dia saja sudah memuji Tuhan dengan lompat-lompatan yang sukacita. Saudaraku, kemudian banyak orang mengerumuni dia. Ada apa ya? Ini ada apa ini? Kok ada banyak kerumunan massa ini, ada apa? Biasanya orang datang sembahyang selesai pulang, tapi ini berkerumun, ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Oh, ternyata ada orang lumpuh yang sembuh. Kenapa sembuh? Apa dia bisa disembuhkan? Padahal dia sakit sejak lahir. Kenapa dia bisa sembuh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dan ada sukacita yang luar biasa ketika orang lumpuh itu mengalami mujizat kesembuhan. Saudara, pengalaman apa yang kita miliki bersama Yesus? Saya percaya, saudaraku, jika Yesus berkuasa di dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami sukacita. Maka engkau akan mengalami mujizat, maka engkau akan mengalami semangat di dalam menjalani hidup ini. Masa COVID-19 ini banyak orang yang putus asa, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kekurangan makan, ekonomi mereka mulai berkurang, pemasukan mereka mulai berkurang. Tetapi saya mau beritahu bahwa apapun itu yang terjadi, ketika kita memiliki Yesus, ketika ada kuasa Tuhan di dalam setiap diri kita, maka kita masih mampu tersenyum, mampu menatap ke depan, dan mampu mengatakan dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Kita sukacita. Orang lumpuh bersukacita karena mujizat yang terjadi. Orang lumpuh bersukacita karena nama Yesus yang menyatakan kuasanya, dan dia boleh mengalami kesembuhan secara ajaib tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang banyak ada yang bertanya, dengan dikiranya itu dengan kuasa Petrus dan Yohanes sendiri. Lalu Petrus tampil berdiri dan berkhotbah. Ini luar biasa, bagian yang ketiga khotbah saya ya. Kuasa Yesus yang pertama mendatangkan mujizat, yang kedua mendatangkan sukacita, dan yang ketiga kuasa nama Yesus itu memberikan dorongan untuk memberitakan Injil. Petrus bangkit berdiri lalu berkhotbah menjelaskan yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kok saudara melihat dari pasal 1 tadi ada rentetan alur cerita yang luar biasa. Karena dampak pencurahan Roh Kudus, karena dampak kuasa Tuhan yang bekerja, maka mujizat itu terjadi, sukacita itu terjadi, pemberitaan Injil tidak pernah berhenti. Petrus tampil berkhotbah.
Karena itu ayat 11 pasal 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata Petrus ini disampaikan kepada orang banyak supaya orang banyak tidak salah pemahaman. Jangan sampai orang banyak mengatakan bahwasanya dia sembuh itu oleh karena kekuatan Petrus, dia sembuh oleh karena kehebatan Petrus. Tidak, tetapi dia sembuh, kata Petrus, oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa Yesus, bukan oleh karena kekuatannya sendiri. Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ayat 23, ayat 15, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus menjelaskan dalam khotbahnya, dia kuasa nama itu adalah nama Yesus yang telah engkau bunuh, yang telah engkau salibkan, tetapi Allah membangkitkan dia. Yesus bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, akhirnya kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Petrus di dalam penjangkauan, di dalam pemberitaan Injil. Mari, ayat ini, kalimat ini selalu disinggung oleh Petrus terhadap para pendengar khotbahnya. Ayat 18 dan 19 sangat jelas sekali. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ini penyampaian Injil kepada orang banyak itu. Ayat 19, karena itu, perhatikan baik-baik, kalimat ini yang selalu disinggung oleh Paulus, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sama dengan yang dikhotbahkan pada pasal yang kedua. Orang banyak bertanya, saudara-saudara, apa yang harus kami berbuat? Lalu Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah masing-masing menjadikan kamu dibaptis. Masing-masing hendaklah engkau dibaptiskan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Pasal yang ketiga selalu dikatakan sadar dan bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat ini penting banget bagi setiap orang untuk memahami bahwa orang harus menyadari dosanya, harus bertobat dari dosanya, dan harus mengakui Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, dan baru mendapatkan pengampunan dosa. Pelajaran penting bagi kita apa? Kita bisa menjalani kehidupan hari-hari kita. Kita diperhadapkan dengan permasalahan hidup di lapangan, ada orang sakit, ada orang yang perlu ditolong. Bahkan anggota kita sendiri mengalami kesusahan yang perlu kita ulurkan dan perlu kita tolong. Tetapi satu hal yang Petrus ingatkan dan firman Tuhan ingatkan pagi ini, apapun yang dapat kita lakukan bagi orang lain, nama Yesus harus kita beritakan. Yesus yang telah datang ke bumi, dia mati disalib oleh karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga, kemudian dia turun ke bumi nanti pada kedatangan yang kedua, akan menghakimi manusia di seluruh muka bumi ini. Saudara, bagi kita, bagi gereja adalah, mari kita terus menyampaikan kebenaran firman Allah. Mari kita terus menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena, saudaraku, di dunia ini banyak orang yang berjalan menuju kebinasaan. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Dan itu kata Alkitab. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Dan perbuatan baik pun tidak akan pernah menyelamatkan kita, karena keselamatan adalah karunia. Anugerah yang diberikan Allah kepada manusia, dan itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan, itu bukan hasil jerih payah, tetapi itu murni pemberian Allah yang kita terima dengan iman di dalam Yesus. Tantangan bagi setiap kita, orang-orang percaya, di tengah situasi yang sulit, banyak orang diperhadapkan kepada kita untuk kita layani, untuk kita tolong, kita beri uluran tangan dengan memberikan materi atau memberikan makanan bagi mereka. Tetapi hal yang lebih penting yang diteladankan oleh Petrus adalah tidak hanya sekedar makanan secara materi, kebutuhan secara jasmani, tetapi rohani mereka perlu diselamatkan. Apakah kita mengalami pergumulan sebagaimana orang lumpuh, seolah-olah tidak ada jalan keluar? Jawabannya adalah di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Di dalam setiap saat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kanan kiri kita, sebagaimana Tuhan melihat dengan gerakan kasih, sebagaimana Yesus melihat dengan hati yang penuh kasih kepada orang banyak. Ketika kita melihat orang di luar Tuhan Yesus, ketika kita melihat orang berjalan lalu lalang setiap hari yang memenuhi bumi ini menuju kepada kebinasaan, maka kita perlu menyampaikan berita. Sebagaimana Petrus katakan. Di pasal 2 Petrus menyampaikan berita Injil. 3.000 orang bertobat. Di pasal 3 Petrus memberitakan Injil. Berapa yang bertobat? Mari kita lihat pasal yang keempat, ayat yang keempat sebagai penutup. Akan saya bacakan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow. Digenapi apa yang dikatakan Yesus. Petrus, kamu menjadi penjala ikan, sekarang aku panggil engkau menjadi penjala manusia. Penjala manusia. Begitu dia berkhotbah seperti kayak menjala, 3.000 diselamatkan. Begitu dia tampil menyampaikan Injil Kristus kepada orang banyak tadi, sekarang jumlahnya menjadi 5.000 dan terus dari pasal ke pasal terus sampai bertambah. Maka dari itu pasal 1 ayat yang ke-8 digenapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Pemberitaan Injil harus sampai seluruh ujung bumi agar orang dan seluruh manusia boleh diselamatkan. Dan kesempatan bagi Bapak, Ibu dan Saudara dan saya untuk terus menyampaikan kebenaran ini. Karena ini adalah kebenaran yang luar biasa, yang memberikan kepastian, yang memberikan pengharapan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan pengampunan dosa, yaitu nama Yesus. Sudahkah kita memiliki nama Yesus? Sudahkah kita beriman sungguh-sungguh sebagaimana Petrus, sehingga setiap kata-kata kita penuh dengan kuasa dan menjadi berkat? Atau hidup kita penuh dengan frustasi, keputusasaan? Kalau itu yang terjadi, mari kita kembali beriman seteguh mungkin, karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hati Allah. Kita tidak punya kekuatan dalam hidup ini, kita rapuh, kita tidak sanggup. Mari kita datang kepada Dia, karena Yesus adalah kekuatan kita. Kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Pujian ini akan mengantar kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bahwa kekuatan kita yang di dalam Tuhan. Orang lumpuh tidak disembuhkan tanpa kekuatan dan kuasa nama Yesus. Mari kita angkat pujian ini, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Silakan jemaat sambil merenungkan pujian ini. Pernah tinggalkanku, Dia setia untuk menopang kehidupan saudara. Jangan ragu untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nama Yesus nama yang dahsyat.
Nama yang luar biasa, mendatangkan mujizat, mendatangkan sukacita, Kekuatan di hidup. dan mendatangkan semangat kita untuk menyampaikan berita baik itu kepada dunia. Mari kita angkat pujian dengan sepenuh hati kita. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaibku Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita tidak lumpuh seperti yang diceritakan dalam Alkitab, tetapi kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Menjalani hidup dalam pergumulan COVID-19 ini mungkin kita kadang-kadang frustasi, kadang-kadang seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada pintu lagi yang terbuka, semuanya tertutup. Pagi ini saya mengajak saudara untuk memandang Yesus dan mempercayai Dia, karena dalam nama Yesus ada mujizat yang boleh terjadi. Mungkin dalam pergumulan ini kita penuh dengan kegalauan. Dalam nama Yesus ada sukacita, ada damai. Dan mari kita mentaati firman Allah untuk terus menyampaikan kebenaran ini kepada siapapun. Kasihanilah mereka yang berjalan di jalan-jalan yang tidak pasti. Kasihanilah mereka yang berjalan di dalam perjalanan yang tidak menentu. Biarlah kita bawa, kita beritakan kabar baik, yaitu kabar sukacita, pengampunan dosa ada di dalam Yesus, jaminan keselamatan ada di dalam Yesus, sukacita dan pengharapan ada di dalam Yesus. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Berkatilah pemirsa, berkatilah yang mengikuti ibadah saat ini. Kami percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang dahsyat, bahwa pribadi Yesus adalah pribadi segalanya. Kami percaya Tuhan, dunia ini akan musnah, tetapi Yesus Kristus akan kekal. Janji-janji-Mu tidak akan pernah berubah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, agar kami mampu menatap ke depan dan boleh berbagi kepada siapapun, agar orang lain juga punya pengharapan bersama-sama. Karena di dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat warta gereja hari ini. Silakan melihat di layar kaca saudara.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami. Dan izinkan pagi ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan memberikan sukacita, panjang umur dan tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu. Kami terus doakan untuk pemerintahan kami ya Bapa. Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 dengan adanya peraturan-peraturan PSBB yang dilakukan di kota-kota, di provinsi-provinsi. Bapak kami berdoa supaya seluruh masyarakat boleh mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Kami bersyukur kami jemaat-Mu yang berada di tempat ini, kami mencoba Tuhan untuk terus mentaati peraturan pemerintah, berada di rumah, ibadah di rumah, tidak keluar rumah, dan jika kami keluar harus memakai masker. Terima kasih Bapa, kami boleh ikut ambil bagian di dalam pencegahan penularan COVID ini dengan mentaati peraturan pemerintah. Kami doakan kiranya seluruh masyarakat sadar bahwa COVID-19 ini dampaknya sangat dahsyat sekali, membunuh nyawa manusia tanpa ampun. Tapi kami boleh dan dapat mencegahnya jika kami mau disiplin, jika kami mau tertib. Biarlah kami menyadari sebagai warga negara yang baik untuk boleh mentaati peraturan yang ada. Kami juga doakan Bapa supaya perhatian pemerintah terhadap orang-orang, masyarakat, keluarga-keluarga yang kena dampak COVID ini boleh mengalami berkat-berkat penyaluran bantuan dari pemerintah sampai kepada tujuan, dan tidak ada orang-orang yang bermain, tidak ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Kami doakan biarlah orang-orang yang benar-benar mengalami kekurangan oleh karena dampak COVID ini, mengalami kelaparan, tidak ada harapan lagi. Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dalam nama Yesus bangsa Indonesia Tuhan akan pulihkan. Dan biarlah melalui peristiwa ini kami membangun kehidupan kami, membangun keluarga kami lebih dekat dengan Tuhan, membangun keluarga kami lebih dekat untuk menyembah Tuhan bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin kena PHK, yang mungkin usahanya berkurang, yang mungkin ada tanggungan-tanggungan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu, berkati mereka sebagaimana janji-Mu, bahwa Engkau akan membawa kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Saudara-saudaraku sidang jemaat, para pemirsa, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, kembalilah kepada aktivitasmu hari demi hari. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penghiburan, penyertaan, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian, tinggal dalam hatimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Silakan Bapak Ibu sekalian bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa di minggu depan dalam ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.